Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah di Surau Nurul Jihad Pasakandang yang sederhana ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang berbahagia, kita masih membahas seputar mengagungkan ilmu dan ahlinya. Tapi poin penting berikutnya adalah bahwa di dalam hidup kita baraja mengaji, termasuk pun kita memberikan pertimbangan, kita perlu orang lain. Kita butuh saran dari orang terdekat, termasuk adalah saran dan pertimbangan dari guru. Jadi mangko Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada manusia, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli jika kamu tidak tahu. Pada saat kita mengaji pun atau baraja pun, kita tidak bisa serta-merta hanya mempertimbangkan saran diri kita sendiri. Kadang-kadang diri awak kau ada bisikan-bisikan hawa nafsu. Maka perlu adalah saran dan pertimbangan dari orang lain, terutama adalah guru awak. Kalaupun kita kabaraja, kalaupun kita mengaji, termasuk pun anak-anak kita, seyogianya memang diminta saran dan pertimbangannya. Termasuk juga pilihan kaji apa ilmu atau ku anak wa sekolah jurusannya nak kaji pilih, maka perlulah kita minta pertimbangan dan saran dari guru, dari anak wa. Karena disebutkan wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara nu'a ilmin bi nafsi bal yafudu amrahu ilal ustad. Seharusnya seorang murid itu atau nambaraja itu dia tidak hanya memilih jenis ilmu hanya berdasarkan dirinya sendiri atau hanya mempertimbangkan menurut pendapat dan saran pribadinya saja, tetapi seyogianya lah minta pertimbangan, minta saran, minta masukan, minta pendapat kepada guru. Bahwa itu karena bisa dipastikan bahwa guru, orang tua atau lebih sepuh dari awak, mereka lebih berpengalaman. Kalau mas awak lebih dulu coba kan karak ada kata, lebih dulu coba rason hidup. Jadilah tahu lah pengalaman kalau ikut dibuat hasilnya baik. Kalau ikut di kerajuan kejadiannya baik. Kalau ikut dipilih
Lalu kemudian dampaknya seperti apa? Dalam hal memilih wak mengaji, apa jenis ilmu yang akan wak pelajari, apa materinya, memang perlu awak sarahan lo ke guru awak. Dah awak lo menentuan lo, dah awak lo magagaan lo, awak minta untuk guru awak lama yang terbaik, dek guru awak, karena guru itu sendiri tentu diyakini beliau telah membahas dulu, telah mempelajari. Kemudian tentu dianggap dan dinilai bahwa guru lebih tahu apa yang seharusnya dan apa yang layak sesuai dengan karakter muridnya lah. Jadi kalau awak punya murid, tentu awak tahulah macam lihat. Kalau tak kau naik kau cocoknya nanti kau aja kan jadi tertarang karena dua lari kalari je. Kemudian badannya gadang lo, kemudian dia tegas lo. Jadi tentu dicaliak kalau guru tu tentu pencaliannya tembus pandang itu. Kalau kau cocok nanti kau menjadi menjadi pengusaha agak cipili sedek gitu, agak paitong gitu. Setek-setek piti, setek-setek sekian. Itulah pilihan-pilihannya itu memang para lulu pertimbangan dari guru, pertimbangan. Karena guru itu yang mencermati tadi, mencari perkembangannya, mencari progres perilakunya di situ. Jadi nak kelamak di awaknya. Kadang-kadang lama menuri awak, ancak menuri awak, barangkali itu tidak tepat. Mungkin masuknya tak sesuai. Jadi makanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Jadi kalau mengaji yo nak perlu lo dia agak-agaknya guru tu dong, dia angkat guru tu cocok aku deh pak, sesuai dengan potensi, sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, dan dicari dari apa yang salah mokonyo karajuan. Disebutkan ada Syekh Imam Ajal, Ustaz Syekh Islam. Namun beliau adalah Burhanuddin Waddin, Burhanul Haq Waddin. Beliau pernah berkata, ada seorang pelajar pada zaman pertama, mereka menyerahkan pekerjaan mereka itu kepada orang gurunya. Sama dahulu disebutkan oleh Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin, dulu segala orang nama raja, segala nama ngaji, do sarahan urusannya kepada guru, baanan ajak de guru, baanan terbaik de guru. Lalu kemudian hasilnya jadi mereka sampai kepada apa yang mereka cita-citakan, sampai kepada Bekaswi. Jadi do saran kasadojo baa menurut guru baanan terbaik mana tanja sagalo Bekaswi sampai, sagalo yang dicita-citakan terwujud. Itu adalah zaman dulu, disebutkan adalah zaman dulu. Sekarang banyak mereka memilih berdasarkan diri mereka sendiri, berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, tapi hasilnya tidak sampai dok. Bekaswi tidak sampai, ilmu tidak dapat, paham tidak dapat. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin. Itu dekarano hanya egois dengan dirinya sendiri, dengan pilihannya sendiri. Maka disebutkan sejarah dulu banyak orang nyoba raja, nyoba nyarah ke guru. Lalu segalona di Bekaswi, segalona dicita-citakan, yo dapat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kini hanya mengukur diri surang, menurut nafas surang. Tapi apa? Kadang-kadang pilihan itu tidak tepat, pilihan itu tidak pas, karena masih muda, kemudian masih emosional, kemudian ancak, tetapi kedepannya kebutuhannya tidak sesuai. Itu makanya perlunya timbangan-timbangan dari guru. Kalau itu berarti gurunya juga punya ilmu, guru punya wawasan, dia bisa mempertimbangkan kebutuhan ke depan itu seperti apa. Jadi adalah pengaruhnya
ka guru dan ka disarahan tu, kemudian dan minta sarannya pada P adalah tentu yang punya pengetahuan, yang kemudian punya wawasan. Itu disebutkan antara perbedaan zaman dahulu dengan zaman kini. Zaman Saisua, ia memang ba'a yang terbaik menurut guru, murid ikhlas, kemudian murid manarimo, tetapi hasilnya jelek, hasilnya nampak. Apa yang terbaik, apa yang dicita-citakan, apa yang dikasui, itu sampai terwujud. Nah, sementara kini itu nyo seorangnya menentukan, inyo je nak memilih seorang. Aku pilih anak boko, nak pilih satu-satu. Kata dulu lah kalau anak kini dalam hal menentukan jodoh, hanyalah mandiri je lah. Ada kecilnya, aku pilih anak awak, aku lah berdasarkan iko. Kami lah salah boko berkomunikasi yang melakukan pendekatan dan segala macamnya. Abai dengan pendapat orang tua, abai dengan pendapat guru. Jadi makanya kita menyadari bahwa di dalam diri awak kau punya keterbatasan, ancak menuri awak barangkali tidak tapik alun tentu pas lah. Disitulah tumbuhan rasa kikiro diminta bertanya awak bermusyawarah, menurut mama ba'a, menurut orang tua ba'a, kan betul. Kadang-kadang kalau diri awak kau biarlah apa namanya keceknya awak nikah lari je. Nikah lari malah cari tidak jadi nikah, nikah lari. Jadi saran, pertimbangan, masukan. Karena di dalam diri awak sendiri ada yang awak tidak tahu, orang lain tahu. Orang lain yang tahu itu akan memberikan masukan. Siapa yang tahu? Guru, orang tua, orang terdekat. Karena diri awak, manusia aku kadang-kadangnya lah merasa cukupnya, lah merasa sempurna aja, merasa tahu aja. Padahal tidak semuanya yang kita tahu. Ada orang tua punya pertimbangan sendiri. Berarti orang tua pun harus punya wawasan. Orang tua pun punya pengetahuan. Dan beliau egois lah dong. Tapi pertimbangannya juga adalah berdasarkan ilmu. Takama guru itu pasti memberikan pertimbangan itu adalah berdasarkan ilmu. Karena inilah berpengalaman, inilah pernah melewati, inilah merasuat suka dukanya. Diceritakan sesungguhnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, kok imam Bukhari, imam hadis. Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Dulu dia memulai belajar kepada Muhammad bin Hasan dengan belajar kitab solat. Hanya belajar ke ulama bernama Muhammad bin Hasan. Lalu kemudian Muhammad bin Hasan, kiai ko tadi, mengejek ke Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau yang dikenal dengan Bukhari. Kata beliau, guru kan wajib lah kan? Oi Bukhari, idhab, failah wa ta'alam, barajala ilmal hadis, pelajari ilmu hadis. Jadi yang boleh. Jadi kau pembahasannya, jadi kau dari pelajari dulu, pelajari ilmu hadis. Ke sebuah pondok, ke pesantren yang fokus belajar ilmu hadis. Karena apa? Karena gurunya kau tadi Muhammad bin Hasan melihat sesungguhnya ilmu yang layak, yang tepat, yang pas, yang cocok dengan bakatnya, dengan potensinya, dengan keahliannya adalah tentang hadis. Lalu kemudian nyoba raja ilmu hadis, tekuni, dalami. Akhirnya beliau menjadi orang yang terdepan di antara ulama-ulama hadis. Kok contoh? Mencalek contoh kan sudah, mencalek buah kan mana. Guru kau tadi kecil orang kini kau namanya futuristik. Dia punya visi ke depan. Mencalek murid detak kuah, dia boko ilmu boko je pak. Murid kau potensinya gadang pak. Istilahnya kau oto itu puso. Jadi siye sengenek lah. Koto atau puso di sisi sengenek. Kalau detak kau dengan potensinya, dengan bakatnya, dengan minatnya, dengan kecerdasannya, kau cocok untuk
belajar ilmu hadis. Tu gurunya nak egois lah. Oh, koncaan ada bojo nak ikut dah. Kalau ikut potensinya, ya suruh. Nak ikut dulu dah. Jadi kau baca dulu, jadi kau pelajari dulu, belajar hadis dulu. Ditintianglah dek Muhammad bin Ismail al-Bukhara ko mempelajari hadis. Nyu darunya dari hadis ko, nyu pelajari hadis, nyu baca hadis dan nyu cari-cari sanad-sanad dan segala macamnya. Itu adalah berdasarkan pertimbangan dari gurunya. Ya dulu deh kitab iko aja lah, iko aja mau pelajari dulu, iko aja menurut gurunya. Tidak itu dulu dong. Pelajarilah iko, pelajarilah hadis. Karena pertimbangan dari gurunya tadi mencari dari potensi dan bakatnya, tabiatnya, lalu beliau menjadi orang yang terkemuka, orang yang terdepan, orang yang alim, orang yang hebat di dalam kajian-kajian hadis. Itu ada disebut Sahih Bukhari, Imam Bukhari berapa ada. Itu hadis-hadis yang sahih yang beliau pelajari. Jadi makanya poin berikutnya ternyata penting di dalam kita beraja, di dalam kita mengaji nama dulu, nama yang terbaik. Kalau dewa kan kajian subuh awak memilih pertama itu baru tafsir. Setelah awak kajian tafsir, para lulu awak lanjutkan kajian-kajian fikih. Kamu ulang kaji awak tu, ulang kaji, awak koreksi lo ibadah awak supaya anal awak karajuan. Kemudian apa menurut kitab, menurut kajian fikihnya. Tentu awak merujuk dulu kepada mazhab Imam Syafi'i. Bekolo kana lain. Warujuk iko, awak pelajari. Nang salamu ko na awak karajuan apa? Kemudian kualitasnya kan Allah Ta'ala itu mengajian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang sering disampaikan deh Syekh Ali Jabir dan almarhum dalam meninggal. Beliau mengatakan selalu mengutip itu surah Al-Mulk itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu mengujimu dengan adanya hidup, dengan adanya mati. Allah ingin menguji, Allah ingin mencari siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Bukan yang lebih banyak amalnya, tetapi adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan, yang lebih baik. Siapa di antara kamu dan amalnya itu baik. Yang baik tentu berkualitas. Berkualitasnya sesuai menurut kajian syariatnya. Kalau beribadah, kau yang harus lakukan. Dasarnya. Kan wala mengaji sebelumnya. Kalau bicara masalah usuluddin, masalah syariat, kemudian masalah ma'rifat, harus ada istidlalnya. Apa dasar awak melakukan itu? Apa yang menjadi rujukannya? Itu mengkoy berarti cocok awak pengajian fikih. Oh, itulah tuh fikih ke fikihnya pelajari lah. Nah, mau tuh mau muda, mau kene, mau santri atau tetap mau pelajari. Karena itu adalah bahagian kewajiban ibadah awak. Wajib tahu awak, dengan awak tahu baru kemudian praktik ibadah awak itu betul menjadi lebih baik. Jadi diulang kaji supaya terkoreksi balik. Kita evaluasi balik. Assalamualaikum dima kurangan, dima perlu ditukua, mana perlu diperbaiki. Berarti itu perlu kajian fikih. Nah, jadi memang di dalam diri manusia mau tidak mau harus jujur dikatakan bahwa diri awak tidak sempurna, adonan tahu dia awak, kemudian tidak tahu dari orang lain. Ada orang lain yang tahu, dan awak tidak tahu. Dalam hal pilih memilih, memang para lujo ada pertimbangan. Tapi jangan salah lo tampil mempertimbangan. Apa tanya orang yang salah lo? Nyindaknya lah sadoanya. Itu dah cocak tu aja. Aku ini nancang tu lo. Anda pernah lo kawan ambo mengajian ketika ambo ingin memutuskan kuliah S3 tu meninggalkan keluarga, kemudian meninggalkan aktivitas di kampung. Kau ditanya lo kan kok banyak nama mata-matanya kan?
Manga tu tinggal bini tu je, tu tinggal anak je, kemudian tu tinggal kesempatan iko selalu macamnya, atulah dia lah. Kalau nak kamu mata-matahan tu jangan, tapi yang memberikan pertimbangan positif, memberikan semangat. Berarti ya perlu orang dekat. Orang dekat itu yang tamu itu adalah guru. Ambo bertanya kau dosen ambo, bertanya kau guru ambo, pak ambo lulus di sini. Nah, kemudian tampil di situ. Oh, nama aja loh. Ada kawan bos itu. Beliau tuh hebat ini. Walah, dapat yang pas, memberikan semangat, memberikan motivasi dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Itu perlu saran, perlu pandape orang lain. Jadi dalam teori awak bakampung namanya itu tentu perlu lakuang meninjau, kala menyigi. Ada tinjau dulu, kemudian disigi-sigi. Jadi karena di dalam diri awak kadang-kadang itu kan banyak bisikan-bisikan. Standar cara berpikir awak kadang-kadang terbatas. Sudut pandang awak kadang-kadang tidak utuh, tidak sempurna. Nah, maka poin pembahasan awak, maka para lulu lah kalau mau ke mengaji, anan disampaikan dari guru awak, itu nak kita terima. Karena ada disampaikan sebelumnya. Walaupun baulang-ulang bana kaji huruf yang satu, walaupun 1000 kali, awak tetap sabar, tetap istiqamah untuk mengikuti dan mendengarkannya. Kajiku kan ya memang itu je, ya memang diulang-ulang kaji ke. Nah, diulang walaupun itu kai tujuh. Nah, tapi kini memang mencari sentoh disampaikan bahwa zaman dulu banyak nambaraja. Inyo memang patuh ke guru, kemudian penyarahan materi dan akan dipelajari, apa urusan-urusan akan dikerajuan disarahkan ke guru. Tapi cita-cita terwujud dan mau kasih sampai. Tapi kini dia lah banyak tidak ada meminta pertimbangan, lah nyo surang dia lain, kemudian lah maraso santiang, kau rasanya lah terbaik kau. Maka perlu di dalam ibadah awak ketika awak ragu di dalam memutuskan, namanya salat istikharah. Salat istikharah berarti kamu minta pertolongan ke Allah Ta'ala, minta keteguhan hati awak, kemantapan hati awak ke Allah Ta'ala. Salat awak menyerah awak ke Allah Ta'ala karena Allah nan tahu yang terbaik untuk awak. Lalu kan yang membolak-bolakan hati awak kau, yang menggerakkan hati awak, yes or no, iya atau tidak, itu kan Allah. Wa serahkan ke Allah Ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah fallahu khairun hafizan. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Awak salat istikharah, sesudah tu ba'ara suati awak, ba'ara sebatin awak, kama bari pilihan awak. Jadi takatulah pentingnya hal-hal yang dibangun atau yanglah dibuat de guru-guru awak, de orang tutua awak nalamu, ternyata itu adalah berdasarkan pengalaman, berdasarkan sesuatu nalah nyolewati. Maka saran orang tua itu dalam bahasa anunya kajiannya, ittaqu firasatal mukmin, berhati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Tu kecil orang tua kalau tanggal itu kan adalah wajib tu tunggu kuliah nikah di tanggal itu, hari itu, bulan itu, segala macamnya. Kan ada yang bertanya-tanya kata orang tua dulu kan punya perhitungannya, punya standar lah. Mungkin dia mencari peristiwa kau dia berulang-ulang, maka agak barik firasatnya. Maka boleh awak berhati-hati awak, menghindar awak dari itu. Bukan berarti bahan apa tu walau awak simpulkan sekali je tidak ledok, tapi memang para lu awak berhati-hati dengan firasat itu sendiri. Karena guru-guru orang tua awak itu mereka telah melewati masa-masa seperti itu. Lalu kajian kita berikutnya memang disebutkan bahas selanjutnya lain. Nah tadi kan kau cerita tentang Imam Bukhari. Tadi Imam Bukhari inyo baraja ke gurue, memang minta panape lah atau gurunya memberi pertimbangan. Kalau kamu Bukhari
Muhammad bin Ismail, cocok pelajari ko. Ko je lah fokus dulu. Ko je lah baca dulu, hafal ko. Kemudian ternyata pas, tepat. Lalu seyogianya lah, seharusnya lah murid itu sendiri, orang yang mencari ilmu, dia tidak duduk terlalu dekat dengan gurunya di depan, kecuali dalam keadaan darurat. Maksudnya tak rapi-rapi, tak ada rapi-rapi mana. Kalau bisa, seyogianya lah seharusnya jarak antara guru murid dengan gurunya itu adalah sekedar jarak busur panah. Busur panah. Dan busur kau ada apa? Dan busur koko. Nama ada busur. Oh, dari pacik tangan kiri aku busur. Mana jarak tu? Berarti kan tak rapi mana? Dah boleh rapi mana? Tapi ada jarak. Jadi mengaji ada jaraknya. Tak tu lo ada buat. Jadi tak boleh lo terlalu rapi kira tu. Fa'innahu akrabu ila ta'zim, karena hal demikian itu adalah justru mendekatkan dalam hal mengagungkan. Kalau ada bajarak tapi dah rapi resiko ada jarak. Tapi kalau tampiknya terlalu sampai tentu barapiknya sudahnya. Tapi ada jarak lah, ada jarak. Apalagi zaman corona kini. Karena lah memang di samping juga dalam merapi-rapi bandai para lulu jarak. Jadi itu adalah bahagian dari takzim, bahagian dari menghormati, bahagian dari memuliakan, bahagian daripada mengagungkan guru. Kalau seandainya dalam wak baraja memang seyogyanya lah untuk duduk tidak terlalu dekat. Jangan sampai dake mana. Allah yajlisa qariban minal ustad inda sabaqi bi ghairi darurah, kecuali dalam kata darurat. Kan sampai tadi ya kalau tampaknya sampai itu boleh, tapi jangan terlalu bersentuhan pada dalam hal terkatulo. Rata-rata kan tak dulu dan rapi-rapi itu kan tak ada dulu. Apalagi kalau mengaji di sekolah kan lah pakai meja, lah pakai bangku, itulah do jaraknya. Itu beberapa hal dalam bagi kita adab-adab atau etika-etika dalam kita mengaji, dalam kita baraja. Itu jadi selanjutnya panjang dan lain-lain untuk pembahasan berikutnya lah. Kesimpulannya bagi kita yang pertama sekali ternyata kita butuh saran atau menyerahkan. Kalau untuk memilih materi, memilih topik, atau kalau ada nak kuliah atau nak sekolah, julu arah gue apa jurusan yang cocok jawab kau, tanya ke guru. Guru yang tahu, guru yang memantau, guru yang mencaliak, pasti guru akan memberikan pilihan yang terbaik. Maka kalau kini dia kalau murid kau lah terlalu banyak, guru kau membuat cara. Ada tu ada tes potensi akademiknya. Dia lihat di bakal iko karena dulu rumus-rumus teori itu. Dia lihat dari nilai kalau kau cocoknya kau bagian pekerja, mungkin nanti di STM sekolah atau iko hobi berpuisi-puisi lain lo jurusannya. Jadi seperti itulah. Jangan awak semuanya. Kamu punya pengalaman ada Pak Samsuar setahu kuah dulu pegawai kuah, beliau datang ke rumah Bu curhat tentang anak beliau. Beliau sampai anaknya kok orang sini kok kini terkenal lebat lah sana istiqolo kini Ajo Fatli Wayoy namanya terkenal. Dulu untuk kuliah dia dari Hamka atau kuliah dulu kuliah tu di Unan Joyayen. Tapi namanya seniman, gaya pakaiannya, gaya kau segala macamnya. Sementara beliau kau pasal suar, dah cocoknya mencari anak-anak tak tu. Beliau kau orang kuat, cari anak pasal musobo nama di kota pertanian tu Sarawak Goni, Sarawak dari Goni itu gue, yo kasih asal kan. Tapi yang namanya seniman,
Ternyata kini menjadi terkenal. Aku undangannya lah sampai ke Balando, lah sampai ke mahkamah, bersampaian mungkin beliau punya bakat di situ. Berhenti dia undang, itu berhenti dia ya kuliah diisi lah. Kuliah diisi lah S2 lah dosen lo diisi. Itu adalah karena dia punya bakat tersendiri. Ini pesantrennya itu hebatlah pidato, hebatlah ceramah. Alhamdulillah dengan potensinya sendiri, dengan bakatnya, kemudian kuliah sesuai dengan bakatnya lah. Ya pada akhirnya beliau berkembang. Itulah contohnya. Awak pun tak bisa memasuk tentu cari lu sesuai dengan potensi dan bakatnya. Guru pasti memberikan pertimbangan seperti itu. Karena kecenderungannya. Karena memang manusia kan diberikan potensi bakat, adu minat. Kalaulah sesuai bakat dan minat, itu yang akan dikembangkan. Tak kau kan banyak persoalan-persoalan anak memilih nama menurut guru ayah kok. Kalau induk ayah jundu besok guru kok kamu baca kan? Kau cocok nih guru kok senang, orang nyaman, orang itu orang kecewa. Karena dia lah biasa backgroundnya di situ, sementara anak kau sendiri dia kecenderungannya seperti apa. Itulah. Tapi tentu orang tua punya kearifan. Kalau dipilih kemari, beko nyolapih dia beko dan segala macamnya. Beko disitulah awak mempelajari anak, mempelajari murid sesuai dengan tabiat, sesuai dengan bakat, sesuai dengan potensinya masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.